gunakan untuk laporan ujian tengah semester dengan judul Implementasi Manajemen Mutu Proyek Pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa Surabaya. Dengan pendahuluan, manajemen mutu merupakan aspek penting dalam proyek kontribusi yang besar, seperti pembangunan rumah sakit Sehat Sentosa di Surabaya. Proyek ini bernilai 1,2 triliun dengan target sertifikasi Green Hospital dan ISO 9001-2015. Namun, proyek yang menghadapi tantangan mutu seperti retak plat lantai, ketidaksesuaian dimensi struktur, dan kebocoran pipa. Laporan ini membahas analisis akar masalah dan solusi perbaikan untuk memastikan kelancaran proyek. Analisis akar masalah proyek, berbagai alat manajemen mutu digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah proyek RS Sehat Sentosa. Fishbone diagram membantu melihat gambaran besar penyebab masalah tanpa menyalahkan satu faktor tunggal. Metode 5W digunakan untuk menggali penyebab mendalam. Sementara Pareto chart mengidentifikasi bahwa 80% masalah berasal dari retak beton, deviasi dimensi kolom, dan kebocoran pipa. Berikutnya adalah fishbone diagram, visualisasi faktor penyebab masalah mutu secara menyeluruh. Kemudian ada 5W-nya, metode bertanya berulang untuk menentukan akar penyebab masalah. Kemudian ada Pareto chart, yang mana 80% masalah berasal dari 3 isu utama. Yang pertama retak beton, yang kedua dimensi kolom, dan yang ketiga kebocoran pipa. Untuk fishbone diagram sebagai berikut. Fishbone diagram membantu tim untuk melihat gambaran besar dari akar masalah dan memastikan bahwa analisis tidak hanya menyalahkan satu faktor tunggal. Bisa dilihat di sini fishbone diagramnya, ada masalah retak beton plat lantai 3 dan 4, dan juga ada kebocoran sistem pipa sanitasi, yang mana masalahnya yang pertama adalah man-nya, tenaga kerja kurang terlatih, kemudian ada material beton, mutunya di bawah spesifikasi, kemudian ada mesinnya, pengadukan beton tidak optimal, kemudian ada slamdashnya bervariasi dari angka 8 hingga 15 cm. Kemudian juga ada cuaca panas mempercepat pengeringan beton. Begitu juga dengan sistem pipa sanitasinya, ada sisa sambungan pipa tidak sesuai SOP, kemudian ada material pipa tanpa sertifikasi SNI, kemudian ada measurement alat pemanas dan sambungan kurang panas. Kemudian ada environment ruang sempit mempersulit inspeksi visual. Kemudian juga ada 5W analysis, yang contohnya ada problemnya apa, kemudian ada muncul retakan plat pada lantai 3 dan 4. Kemudian muncul beton di bawah spesifikasi, kemudian muncul masalah lagi, slam tes bervariasi, kemudian muncul lagi piring beton tidak konsisten, kemudian ada lagi pertanyaan mengapa coring beton tidak konsisten, kemudian dengan hasil tidak ada proses yang jelas, prosedur yang jelas. Kemudian ada Pareto. Pareto ini adalah mengumpulkan masalah-masalah sesuai dengan peringkatnya. Yang pertama ada retak beton, frekuensinya 30, jadi sangat tinggi. Kemudian ada penyimpangan kolom, frekuensinya 30, cukup tinggi dengan kumulatif 60. Kemudian kebocoran pipa, frekuensinya 20, dampaknya biaya sedang, kumulatifnya 80%. Kemudian ada keterlambatan material, frekuensinya 10, dampaknya cukup tinggi dengan kumulatif 90. Kemudian ada dokumen mutu tidak lengkap dengan frekuensinya 10 dan dampak biaya rendah. Interpretasi, 80% masalah disebabkan oleh 3 masalah utama, retak beton, dimensi kolom, dan kebocoran pipa. Dari Pareto tersebut, dari 3 terbesar. Kemudian ada evaluasi data kuantitatif dan SPC dan FMEA. Aplikasi proses kontrol atau SPC, Statistical Process Control atau
PC digunakan untuk memantau kestabilan proses beton. Dengan SLAM test menunjukkan 25%, hasil di luar batas kendali ini menandakan ketidakkonsistenan dalam pencampuran dan pengadukan beton. Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA mengevaluasi risiko deviasi dimensi kolom beton yang tinggi. Dengan RPN 84, kesalahan ini berpotensi mengancam integritas struktur dan memerlukan tingkat mitigasi yang ketat. Dia ada SPC, contohnya SLAM test 25% di luar batas kendali. Kemudian ada rata-rata kekuatan beton sebesar 22 MPa di bawah spesifikasi 30 MPa. Kemudian ada variasi mutu tinggi, perlu distandarisasi pencampuran dan curing. Kemudian ada FMEA-nya, satu deviasi dimensi kolom kurang lebih plus minus 20 mm pada 30% kolom. Severity tinggi dan detection rendah. Untuk rekomendasinya, inspeksi formwork dan pelatihan ulang pekerja. Solusi perbaikan atau Six Sigma untuk retak beton, Six Sigma. Penerapan Six Sigma dimulai dengan mendefinisikan masalah retak struktur pada plat lantai dan mengukur kekuatan aktual di bawah standar. Analisis menunjukkan penyebab utama dari mutu beton dan proses pengecoran tidak optimal. Langkah perbaikan meliputi revisi mix desain sesuai cuaca, kalibrasi ulang alat batching, pelatihan tenaga kerja, dan pengawasan suhu serta kelembapan curingnya. Kontrol dilakukan dengan form digital atau audit mutu harian.